Halo sahabat Garnet dimanapun teman-teman berada, kembali lagi bersama kami podcast Garnet, Geologi Berkabar Lewat Internet, yang bakal nemenin teman-teman mungkin beberapa menit ke depan bersama salah satu dosen yang ada di Universitas Diponegoro. Mungkin teman-teman kemarin-kemarin ya, beberapa episode Garnet sebelumnya, kita sudah berdiskusi banyak dengan para dosen kece yang ada di teknik geologi, tapi sekarang kita bakal lebih luas lagi, yakni di Fakultas Teknik, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Renat Siswo Sumardiono, STMT. Halo Pak Siswo. Halo Mbak Juli. Mungkin Bapak boleh sapa-sapa teman Garnet di rumah, Pak? Oke, sahabat Garnet, terima kasih sudah diundang di podcast Garnet. Ini sungguh podcast yang luar biasa, sambil kabar-kabari memberikan informasi yang sangat penting buat para sahabat Garnet, terutama di Departemen Teknik Geologi. Oke, Pak Siswo, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Juli. Alhamdulillah ya Pak ya, bersama dengan kayaknya cuacanya juga hari ini kebetulan lagi cerah ya Pak ya, Alhamdulillah. Sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya memang Tembalang ini lagi hujan ya Pak ya. Betul, yeah. Bapak Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Juli. Dan semoga teman-teman Garnet juga di rumah sehat ya Pak ya. Sehat. Karena memang di musim pancaroba, tapi ini memang sudah musim penghujan. Jadi ya banyak sekali penyakit bapil kalau kata Pak Rinal. Batuk pilek teman-teman, semoga teman-teman bisa jaga kesehatan. Oke. Pak Siswo, dari beberapa episode Garnet ke belakang, memang Garnet ini lagi berkonsentrasi pada series SDGs Pak, atau Sustainable Development Goals. Tapi untuk episode Garnet pada saat ini, kita masuk ke episode Garnet yang spesial. Karena ya, kapan lagi kita ketemu Pak Siswo ya teman-teman Garnet. Pak Siswo adalah salah satu wakil dekan yang cukup sibuk. Jadi untuk kali ini kita akan bahas di luar SDGs, yakni tentang akreditasi Pak. Oke. Pak, berbicara tentang akreditasi, mungkin di semua universitas juga atau instansi pendidikan memang masih menjadikan akreditasi ini momok yang cukup penting untuk dikejar. Menurut Pak Siswo sendiri, sebenarnya akreditasi ini apa dan kenapa harus menjadi salah satu hal penting untuk dikejar? Oke, terima kasih Mbak Juli. Jadi sebenarnya kalau kita bilang momok juga tidak. Ya. Jadi akreditasi itu adalah satu ukuran, satu penilaian dari pihak eksternal. Jadi untuk mengukur sebuah program studi yang telah memiliki yang namanya capaian pembelajaran, lulusan, yang dituangkan di dalam kurikulum, bagaimana pengukurannya, itu ada namanya penjaminan mutu internal yang kita lakukan di level fakultas dan juga di universitas. Kalau di fakultas itu kita menggunakan tim penjaminan mutu fakultas. Kalau di universitas ada lembaga penjaminan mutu dan pengembangan mutu pendidikan LP2MP. Lah, itu untuk mengukur capaian pembelajaran kita internal. Setelah itu kita harus diukur oleh pihak eksternal. Lah, pihak eksternal inilah yang namanya lembaga akreditasi. Iya. Mungkin untuk perguruan tinggi BANPT kalau tidak salah Pak? Ya, saat ini Mbak Juli, awalnya memang lembaga akreditasi ini hanya BANPT yang nasional. Yeah. Namun sejak 1 Januari 2022 sudah dibentuk 5 namanya lembaga akreditasi mandiri. Ada lembaga akreditasi mandiri atau LAM teknik, itu yang menangani bidang keteknikan termasuk di dalamnya nanti teknik geologi, teknik kimia, kemudian teknik sipil, teknik industri, itu semua harus akreditasi nasionalnya ke LAM teknik. Ada LAM Infocom, itu untuk bidang-bidang keteknikan komputer. Ada informatika dan komputer, sistem informasi di sana. Kemudian ada juga lembaga akreditasi mandiri LAM sama, Sains Matematika. Ada LAM Memba, Manajemen Bisnis. Ada LAM PTGES. Nah, jadi sejak 1 Januari itu tidak semua akreditasi program studi itu masih menginduk di BANPT. Kalau di Fakultas Teknik kebetulan kita ada 25 program studi. 19 program studi itu harus akreditasinya ke LAM Teknik, 19. 1 program studi ke LAM Infocom, kemudian 5 program studi yang masih di bawah Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota dan Departemen Arsitektur masih menginduk ke BANPT.
Ya, jadi kebetulan kemarin yang akreditasi teknik geologi itu adalah akreditasi terakhir yang masih kita mengajukannya ke BAN PT. Jadi setelah itu kita tidak boleh lagi mengajukan ke BAN PT, yaitu mengajukan ke LAM Teknik. Ya. Jadi dari BAN PT dulu? Dulu BAN PT, ya, sekarang sudah tidak boleh lagi. Ya, Pak, ya. Kecuali yang dibawa arsitek dan PWK. Oke Pak, menarik ya Pak ya. Karena berbicara terkait akreditasi itu sendiri, mungkin dari teknik geologi pada saat ini sudah mendapatkan prestasi yang cukup Pak. Alhamdulillah di tahun ini itu memang akreditasi teknik geologi sudah menjadi unggul. Nah sebenarnya Pak, mungkin yang saya tahu ya, karena beberapa tahun kebelakang yang kita tahu ini akreditasi hanya dari A itu yang paling tinggi, kemudian B dan lain sebagainya. Nah unggul ini apa yang membedakan akreditasi A dan akreditasi unggul Pak? Jadi begini Mbak Juli, jadi dengan instrumen yang lama, kalau kita melihat instrumen akreditasi program studi APS 3,0, memang peringkatnya itu A, B, C. A itu setara dengan 4, B setara dengan 3, C setara dengan 2, dan tidak terakreditasi. Kemudian BAN PT mengeluarkan instrumen baru, instrumen akreditasi 4,0. Nah, di dalam 4,0 itu instrumen itu sudah berubah. Jadi tidak ada lagi peringkat A, B, C. Unggul, baik sekali, baik. Ya. Oke, mantap. Nah, termasuk untuk teknik geologi, karena sudah menggunakan instrumen 4,0, menggunakan instrumennya BAN PT yang terakhir, itu sehingga predikatnya tidak lagi A, sehingga predikatnya menggunakan predikat unggul. Itu adalah predikat tertinggi yang dicapai oleh program studi yang memang layak berdasarkan segala penjaminan mutu yang telah dijalankan. Penjaminan mutu. Ada kata yang saya highlight di sini, penjaminan mutu. Sebenarnya mungkin jika berbicara tentang akreditasi, sekali lagi untuk para mahasiswa baru di luar mungkin ya, yang mungkin jadi calon mahasiswa, hal mungkin yang dilihat ketika mereka masuk ke salah satu universitas yang mereka inginkan, hal yang jadi pertimbangan ini memang salah satunya akreditasi Pak. Baik itu ya mungkin ya memang sejatinya memang seperti itu gitu. Sebenarnya keunggulan apa ketika misalnya memang mahasiswa tersebut bersekolah atau belajar pada instansi yang memang memiliki akreditasi baik gitu Pak. Entah A ataupun misalnya yang sekarang kita tahu ada unggul gitu ya. Itu apa Pak? Ya, jadi sekarang hampir semua calon mahasiswa sudah sangat luar biasa mereka memahami pentingnya akreditasi. Bahwa dengan akreditasi yang peringkat A ataupun unggul, nanti diprediksi lulusannya akan mampu terserap di dunia kerja lebih cepat. Intinya bahwa mitra-mitra kerja kita di luar itu sudah sangat melihat bahwa program studi dengan akreditasi A atau unggul ini bisa melahirkan lulusan-lulusan yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas di atas rata-rata dari mereka yang diluluskan dari peringkat akreditasi B maupun baik sekali. Wah, saya makin tertarik nih Mbak, karena kebetulan saya juga seorang mahasiswa dan sekarang saya sedang berhadapan dengan wakil dekan kemahasiswaan yang mungkin mengerti dengan kegiatan mahasiswa, apalagi berkaitan dengan akreditasi yang mungkin Pak Siswo juga tadi sampaikan bahwa sejatinya akreditasi ini atau keunggulan dari akreditasi adalah ada penjaminan mutu. Ketika misalnya lulusannya sudah menjadi alumni dari instansi tersebut, ya mereka memiliki kualitas yang dikatakan atau dinilai baik oleh prospek kerja manapun ya Pak ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara terkait kualitas dari seorang mahasiswa, apa yang dinilai Pak? Apakah memang dunia kerja di sana melihat terkait kemampuan dari jurusannya saja, atau ada hal lain, atau ada faktor X-nya Pak terkait penjaminan mutu ini? Nah, jadi begini Mbak Juli, kalau kita lihat akreditasi, muara dari akreditasi ini apakah dia mendapatkan peringkat A ataupun unggul atau bahkan peringkat di bawahnya baik ataupun baik sekali, itu sangat dipengaruhi oleh proses penjaminan mutu. Nah, kita lihat bahwa penjaminan mutu itu sangat dilihat mulai dari bagaimana input mahasiswanya, level grading mahasiswa input kita, kemudian bagaimana proses pembelajaran di program studinya. Nah,
bahwa sekarang akreditasi dengan instrumen yang terbaru yang namanya instrumen 4.0 atau 4.0 ini itu adalah akreditasi yang tidak bisa kita raih dengan tiba-tiba. Semua hanya menggunakan yang namanya by design. Jadi mahasiswa harus didesain lulus tepat waktu berapa persen. Mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajarannya. Mahasiswa harus memiliki prestasi. Prestasi terutama prestasi internasional. Jadi kalau di instrumen baru itu Mbak, jadi kalau kita berbicara ada 100 prestasi mahasiswa tingkat nasional, butir itu tidak akan mampu mendapatkan nilai maksimal. Dibandingkan dengan misalnya ada 2 atau 3 prestasi internasional, butir itu langsung bisa mendapatkan nilai 4 maksimal. Sehingga itu harus by design. Prodi, dosen pembina kemahasiswaan, himpunan harus bersinergi. Bagaimana menyiapkan prestasi-prestasi perlombaan apa yang wajib diikuti oleh para mahasiswa pada level internasional. Terutama bidang akademik dan non-akademik. Wah, makin tertarik saya Pak. Yeah. Sungguh sangat tertarik berbicara terkait akreditasi yang kemudian ternyata memang akreditasi ini tidak hanya melahirkan mahasiswa yang pintar di akademik ya saja, tetapi memang mereka yang memang memiliki prestasi. Betul. Baik non akademik maupun non akademik. Tapi Pak, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Siswo, prestasinya ini yang mungkin lebih penting atau dipandang sekarang adalah internasional. Apa yang membedakan prestasi internasional dengan nasional kalau boleh tahu Pak? Jadi begini. Sebenarnya tidak hanya prestasi internasional, prestasi nasional pun juga sangat penting. Tetapi di instrumen sekarang bahwa untuk melihat bahwa prodi ini bisa unggul harus sudah menunjukkan bahwa prodi ini sudah pada level internasional, sehingga mahasiswanya sudah melahirkan prestasi level internasional. Bahkan juga Mbak Juli ada beberapa poin. Kalau dulu di instrumen yang lama mahasiswa itu tidak dilihat apakah mahasiswa memiliki publikasi, mahasiswa memiliki buku, memiliki paten atau HKI. Sekarang itu menjadi kunci karena karena akreditasi sekarang sudah sifatnya adalah outcome. Sehingga 42-50% itu adalah penilaian outcome. Berapa mahasiswa lulus tepat waktu, berapa IPK mahasiswa, berapa keterlibatan mahasiswa menghasilkan paper, menghasilkan buku, sehingga dosen harus bersinergi dengan mahasiswa, menuliskan semuanya luaran penelitian pengabdian tadi dengan melibatkan mahasiswa. Harapannya mahasiswa bisa lebih tahap, mahasiswa lebih memiliki kemampuan yang luar biasa sampai dia nanti lulus. Prestasi ya Pak ya. Wah tertarik Pak. Karena kebetulan di perkuliahan ini memang yang lagi digencar-gencarkan oleh teknik geologi itu sendiri adalah prestasi dari mahasiswanya Pak. Banyak sekali, apalagi dari dosen-dosennya pun sekarang memang sangat mendukung terkait keberhasilan mahasiswa di bidang prestasi. Baik itu perlombaan, proposal maupun apapun itu memang yang saya rasakan untuk saat ini diberikan kemudahan. Dan pendanaannya alhamdulillah juga lagi lancar karena mungkin memang dari departemen juga menginginkan outcome yang tadi disebutkan oleh Pak Siswo. Oke Pak Siswo, kalau misalnya kita kembali lagi ke teknik geologi itu sendiri Pak. Memang pencapaian teknik geologi untuk akreditasi unggul ini memang dicapai di tahun 2022. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait track record, teknik geologi ini track record berkaitan dengan akreditasi maupun dari kualitas atau sistem pembelajarannya itu sendiri, menurut Pak Siswo itu seperti apa Pak? Jadi teknik geologi sudah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Jadi memang kalau kami melihat sejak mereka menyusun laporan evaluasi diri LED, laporan kinerja program studi, dan juga bagaimana mereka menyusun evidence semuanya sudah luar biasa. Memang teknik geologi sudah layak mendapatkan unggul karena seluruh sivitas akademika bekerja sama, gotong royong membangun ini. Dan bahkan tahun lalu geologi termasuk dengan penjaminan mutu terbaik di Fakultas Teknik. Jadi bagaimana pengukuran capaian pembelajaran lulusan, kemudian pengukuran CPL atau CP mata kuliah mahasiswa, dan juga pengukuran terkait dengan portofolio lulusan, portofolio dosen, itu semuanya termasuk yang paling lengkap teknik geologi. Sehingga itu yang menunjukkan bahwa kinerja ini sudah luar biasa. Sudah selayaknya teknik geologi
bisa mendapatkan peringkat unggul. Wah, alhamdulillah nih Pak. Mungkin teman-teman Garnet di rumah, karena memang targetnya juga dari para penonton Garnet tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum. Mungkin salah satunya juga dari calon mahasiswa baru yang lagi cari-cari. Dan mungkin ini jadi salah satu informasi bahwasanya teknik geologi untuk saat ini sudah mendapatkan akreditasi unggul dengan adanya penjaminan mutu bahwasanya outcome dari mahasiswa yang nantinya keluar memiliki kualitas yang dinilai baik untuk prospek pekerjaan manapun. Oke Pak Siswo, wah sangat menarik ya Pak. Lebih menarik lagi karena berbicara terkait kemahasiswaan dan mungkin dari Pak Siswo juga sudah paham terkait kegiatan mahasiswa karena Bapak juga seringkali membersamai kegiatan mahasiswa. Tadi Pak Siswo memberikan salah satu pendapat bahwa ternyata dari penjaminan mutu ini memang tidak hanya dari sivitas akademisnya saja, tetapi ada juga dari himpunannya dan lainnya. Sebenarnya apa peran dari kegiatan mahasiswa untuk kemudian menghasilkan prestasi tersebut, Pak? Ya, jadi kalau di dalam instrumen itu ada beberapa hal yang kita garis bawahi. Keterlibatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran rutin itu juga dinilai ekstrakurikuler, misalnya bedah buku, kuliah tamu, rutinitas seperti apa, periodically seperti apa, itu juga menjadi penilaian di dalam instrumen tersebut. Ya, jadi mahasiswa bersama himpunan dituntut untuk lebih sinergi dengan departemen, sehingga nanti harapannya dari himpunan ini melahirkan hal-hal yang inovasi untuk membantu capaian-capaian di dalam program studi. Oke, mantap Pak. Oke Pak, kalau misalnya balik lagi ke Departemen Teknik Geologi, ketika misalnya pada saat ini Departemen Teknik Geologi sudah mendapatkan akreditasi yang dikatakan terbaik lah, unggul gitu ya. Apakah kemudian ada capaian lain di samping dari akreditasi sudah kita dapatkan, lalu target selanjutnya mungkin dari Fakultas Teknik ini untuk Departemen Teknik Geologi ini apa? Apa Pak? Oke, jadi tahun 2021 atau 2020 kalau nggak salah, Teknik Geologi sudah mendapatkan akreditasi internasional IAB baru level PA, Professional Accreditation. Intinya bahwa PA itu adalah akreditasi bagi prodi yang baru melaksanakan 1 tahun kurikulum berbasis outcome atau outcome based education. Nah, karena sekarang sudah terakreditasi unggul, target kami adalah next tahun 2023 Departemen Teknik Geologi khususnya prodi S1 harus mulai menyiapkan akreditasi internasional IAB untuk GA. Jadi itu target kami. Karena sampai hari ini kami itu 12 program studi S1, 8 sudah terakreditasi internasional IAB versi GA general, 2 PA teknik geologi dan teknik komputer, dan 2 sudah terakreditasi internasional ASIIN. Sehingga tinggal 2 yang masih harus kami perjuangkan, yaitu teknik geologi dan teknik komputer. Sehingga harapannya 2023-2024 seluruh program studi S1 di Fakultas Teknik semua sudah terakreditasi internasional. Oke, amin ya Pak ya. Amin. Kita doakan semoga targetnya tercapai. Oke Pak, sebenarnya kalau tadi Pak Siswo juga sudah menyampaikan bahwa memang di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro ini terdiri dari 12 departemen. Sebenarnya apa yang membedakan teknik geologi dengan departemen lainnya Pak di Fakultas Teknik? Teknik geologi itu kan kalau nggak salah teknik termuda kedua atau ketiga ya. Ya, jadi dimulai dari yang tertua teknik sipil, kemudian arsitektur, teknik kimia dan seterusnya. Jadi baru memiliki prodi S1. Sehingga harapannya dengan unggul ini semoga nanti SDM-nya memenuhi, jumlah doktornya juga memenuhi, segera membuka prodi S2. Jadi pembedanya memang masih baru ada prodi S1 dan dosen-dosennya masih relatif dosen muda semua. Dosen muda ya? Ya, yang semoga nanti semuanya ini bisa segera studi lanjut yang nanti bisa memperkuat teknik geologi ke depan. Amin. Wah, oke, menarik. Terkait teknik geologi itu sendiri memang yang saya tahu ya, memang didirikannya itu dari tahun 2004, mungkin lebih lama lagi, tapi yang saya tahu dari tahun 2004 dan untuk saat ini masih cukup muda dia jika dibandingkan dengan departemen lainnya ya. Tapi
meskipun umurnya masih muda, prestasinya juga sekarang sedang melejit-lejitnya gitu. Di samping dari didapatkannya akreditasi unggul tadi di tahun ini, alhamdulillah kebetulan di tahun ini juga teknik geologi mendapatkan prestasi yang sangat tinggi, Pak. Ya, ini ada Mawapres nasional. Wah, itu saya cukup ikut bahagia dan bangga sekali ya, Pak ya. Mungkin seluruh Undip juga sekarang lagi bahagia-bahagianya karena untuk dalam sejarah Departemen Teknik Geologi ini mencetak outcome yang cukup berprestasi dan itu membawa nama baik universitas ternyata. Sekali lagi saya ucapkan selamat juga mungkin kepada Mas Ilham dari Departemen Teknik Geologi angkatan 2019 dan terima kasih kepada Pak Siswo juga seluruh sivitas Undip yang ada yang sudah mendukung keberhasilan itu. Oke, mantap. Keren. Oke, Pak Siswo. Berbicara terkait mungkin pesan yang ingin disampaikan gitu kepada teknik geologi mungkin ke depannya dari Bapak, apa Pak pesan yang mungkin ingin disampaikan? Oke, jadi apa yang sudah dicapai teknik geologi saat ini sudah luar biasa. Bisa terakreditasi unggul, kemudian melahirkan Mawapres nasional juara 1. Itu suatu yang sangat membanggakan bagi kami, terutama pimpinan di Fakultas Teknik dan juga di Universitas Diponegoro ya. Sehingga apa yang harus dilakukan Departemen Teknik Geologi ke depan adalah semoga nanti SDM-nya segera bertambah. Jadi jumlah SDM-nya bertambah, kemudian dosen-dosen muda segera studi lanjut, sehingga dalam waktu 3-4 tahun kemudian kita sudah panen. Sehingga nanti bisa bersama-sama menguatkan pendirian Prodi S2 Teknik Geologi, yang sampai hari ini kan belum banyak Prodi S2 Teknik Geologi. Kemudian juga pesan kami adalah para mahasiswa terus berprestasi. Ya, meskipun saat ini prestasinya sudah luar biasa. Kalau kita lihat prestasi nasional, internasional, geologi termasuk meskipun departemen muda sungguh luar biasa. Namun tetap itu harus kita tingkatkan. Bagaimanapun dengan akreditasi unggul kita masih kurang. Tadi saya sampaikan bahwa next geologi harus terakreditasi internasional IAB. Kenapa? Karena saat ini kebutuhan mobilisasi mahasiswa, baik inbound maupun outbound, syarat mutlaknya adalah bahwa mutual agreement, jadi bahwa prodi harus sudah terakreditasi internasional. Mitra-mitra kita di luar itu mensyaratkan bahwa prodi harus sudah terakreditasi internasional, terutama yang recognized by Washington Accord. Sehingga khawatirnya kami, kalau tidak terakreditasi internasional, mobilitas mahasiswa kita nanti terhambat. Misalnya kita mau mengirimkan ke UTM atau UITM Mara atau ke USM, mereka akan menolak karena mereka memandang bahwa mutual agreement harus didasarkan pada kesetaraan bahwa prodi harus sama-sama terrecognize oleh Washington Accord. Mantap, keren sekali ya Pak ya. Semoga pesan maupun harapan Pak Siswo selaku wakil dekan kemahasiswaan juga dapat terwujud dan itu juga semoga jadi harapan bersama yang bisa diwujudkan kayak gitu ya. Oke Pak, mungkin kita masuk ke games kali ya Pak ya. Oke, gamesnya ini seandainya seandainya Pak Siswo merupakan mahasiswa teknik geologi untuk saat ini, apa yang akan Bapak lakukan? Oke, ini pertanyaan game yang sulit ini. Iya, kalau saya kan kebetulan punya sifat yang di belakang layar. Rajin belajar, menyelesaikan studi tepat waktu, menambah kompetensi atau soft skill di luar. Apakah bahasa Inggris, ataukah bahasa yang lain, atau kemampuan-kemampuan yang lain yang perlu disiapkan. Karena ke depan, orang sukses itu tidak hanya kemampuan akademik. Tetapi kita perlu ditunjang oleh kemampuan lain. Sukses akademik tidak jaminan akan sukses di kehidupan berikutnya. Itu yang patut kita garis bawahi. Sehingga kita tetap harus tough, humble, kooperatif, inovatif. Itu hal-hal yang harus kita miliki, terutama humble. Nah, itu menjadi kunci keberhasilan. Sebenarnya ada hal menarik Pak, mungkin dari apa yang disampaikan Bapak. Dari terkait humble dan lain sebagainya yang memang itu tidak didapatkan di perkuliahan ya. Mungkin saya bisa atau diksi yang tepat mungkin terkait hal tersebut adalah pendidikan berkarakter. Apakah Bapak setuju? Betul sekali. Pendidikan berkarakter. Ya, sayangnya pendidikan karakter kita itu hanya 3 hari. Apa ya? Jadi PMB pendidikan. Iya, pendidikan itu hanya 3 hari. Ya, jadi kami bersama-sama Pak Dekan sedang menyiapkan bagaimana
pembekalan karakter mahasiswa itu sejak dini sampai mereka lulus melalui penguatan dosen wali. Sehingga nanti harus ada pelatihan-pelatihan khusus kepada Bapak Ibu dosen wali, dosen pembimbing, sehingga nanti itu bisa memberikan pembekalan sampai mahasiswa lulus memiliki karakter yang luar biasa. Oke. Lalu bagaimana dengan maksudnya terkait himpunan yang mungkin mewadahi dan memfasilitasi terkait pengembangan skill keorganisasian mahasiswanya, apakah itu memberikan dampak yang sangat besar terkait pembentukan karakter ini, Pak? Himpunan memberikan dampak yang luar biasa, namun himpunan ini kan tidak bisa kita jadikan sesuatu tumpuhan, karena himpunan ini setiap tahun berganti. Betul. Sebuah organisasi dengan estafet tiap tahun berganti ini tidak mudah. Betul. Setahun ganti, sehingga long term-nya itu tidak terbangun dengan baik. Memang ini harus ada roadmap yang bagus dari Fakultas Teknik, sehingga nanti roadmap inilah yang akan dijabarkan oleh himpunan yang bisa menjadi program kerja tiap tahun. Oke, berarti memang diperlukan adanya pendidikan karakter yang membentuk karakter mahasiswa dari awal hingga lulus nanti ya Pak. Betul. Oke, mantap Pak. Saya setuju terkait pendidikan karakter karena memang di perkuliahan kita tidak dapatkan itu di jam kuliah. Oke, mungkin itu memang didapatkannya di luar ya Pak ya. Yeah. Oke Pak Siswo, ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari teman-teman di Instagram, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan saja Pak. Oke, apakah benar jika Pak Siswo ini sangat dekat dengan mahasiswanya Pak? Alhamdulillah dekat. Tetapi saya juga galak. Iya. Aduh Pak, sekali. Tapi tenang, menurut saya Pak Siswo di sini sangat baik dan humble teman-teman. Oke, mantap Pak. Terus ada lagi Pak, apakah benar jika Bapak ini adalah orang yang perfeksionis? Tidak. Tidak. Saya sangat memahami kekurangan, kegagalan, karena itu bagian dari sebuah proses. Oke, mantap. Pak Siswo, senang sekali rasanya kami dan teman-teman Garnet di rumah bisa bersapa dan berdiskusi di sore hari yang cerah ini bersama Pak Siswo. Dan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Semoga tadi juga harapan untuk teknik geologi bisa terwujud ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas ketersediaannya. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk teman Garnet, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Juli. Teman-teman Garnet terus berinovasi, terus berkarya. Kami sangat membutuhkan kinerja yang luar biasa, karena ke depan akan banyak hal-hal seperti ini yang harus kita ungkap kepada para mahasiswa dan juga calon-calon mahasiswa kita. Sekali lagi, selamat berjuang teman-teman Garnet Teknik Geologi. Oke, terima kasih Pak Siswo. Mungkin boleh tos dulu Pak. Tos dulu. Dan mungkin sekian teman-teman Garnet di rumah. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video podcast Garnet untuk kali ini. Sampai jumpa di podcast Garnet selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Oke Pak, silakan gaya dulu Pak. Kita sis dulu. Oke. Terima kasih Pak Siswo. Terima kasih banyak Pak. Wah seru sekali Pak. Silakan diminum ya, Pak. Terima kasih Mbak.